Penyuluhan Pentakos Webinar 13 mengangkat tema peluang dan tantangan aliran gereja Pentakosta di era digital. Dengan narasumber kita, Bapak Referen Dr. Maradu Hasudungan Siburian DDD Min. Lahir di Pematang Siantar 14 Juli 1952, merupakan putra dari almarhum Bapak Pendeta Evangelis Renatus Siburian dengan Ibu Boru Siahaan. Menikah dan dikaruniai 4 anak dengan almarhumah Ibu Dr. H. Boru Sitompul MTH. Bapak Referen Dr. M. Hasiburian adalah gembala dan juga Ketua Sinode Gereja Pentakosta Indonesia, pendiri dan Ketua Yayasan Pembangunan Gereja Pentakosta Indonesia yang membawai Sekolah Tinggi Teologi Kristen Renatus di Pematang Siantar, Sekolah Tinggi Krisba di Jakarta, Sekolah Menengah Tinggi Teologi Kristen Renatus, dosen program doktoral di STT Renatus, pendiri dan penanggung jawab SEAGPI, pengkhotbah KKR dan pengisi seminar internasional. Salah satu majelis pertimbangan rohani di PGPI Pusat. Bapak Referen M. Hasiburian sangat menyukai bidang sains dan gemar membaca buku-buku fisika dan eksak, dan sebagai seorang putra Tanah Batak, beliau sangat suka menyanyi. Ada beberapa lagu rohani Batak pujian penyembahan yang sudah dinyanyikan, nanti bisa dicari di YouTube. Jika memungkinkan dan berkenan, saya sangat berharap Amang Pandita Naborju menyanyikan nanti satu lagu bagi kita. Haleluya. Ya. Di tengah-tengah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan tema webinar ini melalui chat room. Dengan hormat, saya persilakan Amang Pandita Referen M. Hasiburian untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Terima kasih. Kita memuji Tuhan Yesus karena kesempatan ini. Sebuah kesempatan yang barangkali hanya satu kali kita miliki. Karena kesempatan kedua bukan kesempatan yang pertama. Jadi semua ruang dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah sangat berharga sekali. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Sesuatu hal akan segera datang dan tidak akan ada yang menghentikannya. Saya bersyukur karena diberikan kesempatan untuk memberikan sharing dengan judul peluang dan tantangan gereja aliran Pentakosta di era digital. Saya pikir kita semua telah mengerti sedikit sebanyak tentang era digital ini. Sebuah era yang sangat luar biasa, tetapi sebenarnya ini adalah sebuah pemenuhan profesi, pemenuhan nubuatan yang sudah lama sekali kita pelajari melalui Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan saya akan mencoba memulai dengan tantangannya. Artinya saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa gereja sedang berada di dalam sebuah zaman yang saya pikir zaman yang sedang menuju maksimalitasnya. Dan Alkitab memberikan kepada kita bahwa dalam rancangan Tuhan atau Allah ke dalam dunia ini adalah sebuah keselamatan yang berujung kepada sebuah kekekalan bersama-sama dengan Kristus. Itu rancangannya. Karena itu ketika waktu dan ruang berjalan dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang akan terjadi, keluar dan masuk, termasuk teknologi ini. Saya harus beritahu bahwa teknologi bukanlah sebuah komoditas pikiran manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Karena kita tahu persis bagaimana Tuhan itu menjadikan manusia yang pertama yang diperkenalkan kepada kita, yaitu Adam, adalah manusia rasional, manusia yang berpikir, manusia yang mempunyai kemampuan untuk berpikir. Karena itu kita tidak a priori kepada pikiran ini. Kita tidak a priori kepada intelektual manusia itu sendiri. Karena memang kita dijadikan oleh Tuhan seperti itu. Kita sadar bahwa pelanggaran dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu telah menjejaskan hubungan spiritual, hubungan kemuliaan, fellowship daripada Allah kepada manusia itu, dan itu yang direhabilitasi kembali oleh apa yang Tuhan telah berikan melalui para nabi, kata Rasul Paulus, kemudian juga oleh pejuang-pejuang Alkitabiah, terutama Perjanjian Lama, dan kemudian disempurnakan oleh kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Tetapi satu hal kita harus tahu, bahwa pikiran manusia itu tidak pernah dijejaskan. Hanya saja, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, the completeness of human life itu menjadi terjejas. Jadi kesempurnaan kemanusiaan itu menjadi terjejas. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bahwa apa yang terjadi sekarang adalah sebenarnya pengejaan tawahan dari kemampuan pikiran Allah yang diberikan kepada manusia itu. Tentu saja terbatas, karena semua ciptaan Tuhan itu ada di dalam ruang dan waktu. Allah itu sendiri adalah di luar ruang dan waktu. Jadi kita tidak bisa menyamakan pikiran Allah dengan pikiran kita. Ya, hanya saja Paulus mengatakan untuk membuat satu persekutuan bahagian dari pikiran kita dengan pikiran Allah, maka kita memiliki pikiran Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menjelaskan bahwa manusia itu hampir tidak dibatasi oleh Allah dalam menggapai pikirannya. Sepertinya, sejak Yesus datang ke dalam dunia ini, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tidak ada pembatasan bagi pikiran manusia itu. Maka dulu-dulu kala itu dibatasi, oh ya, pernah terjadi apa yang kita kenal sebagai Nimrodisme. Nimrodisme ini adalah ketika Allah melihat kemampuan berpikir manusia itu sesuatu bahkan yang mengherankan bagi mereka. Sehingga Tuhan itu sampai harus turun untuk mengacaukan bahasa. Jadi bukan mengacaukan pikiran. Dalam Kejadian pasal yang ke-11 barangkali ayat yang ke-4 kita lihat bagaimana Tuhan itu mengacaukan bahasa. Jadi sebenarnya komunikasi mereka yang dikacaukan itu, karena kalau kita baca dalam pasal itu bahwa Tuhan itu melihat kecenderungan pikiran manusia itu yang sepertinya tidak akan terbatas itu telah melampaui limit, melampaui batas yang Tuhan berikan. Artinya Menara Babel itu bukanlah sebuah dosa. Yang menjadi dosa adalah tujuan daripada Menara Babel itu. Jadi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, pengacauan bahasa itu datang karena ketujuan daripada Menara Babel itu yang menjadi masalah yang sangat besar. Mungkin mereka masih teringat bagaimana nenek moyang mereka Nuh itu mengalami banjir yang sangat luar biasa. Dan saudara-saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Nimrod yang pada waktu itu memiliki kemampuan teknologi karena mereka satu bahasa, ya tidak ada dua bahasa di dalam kelompok bangsa itu, tetapi hanya ada satu bahasa, satu pikiran, dan apapun yang mereka pikirkan akan terjadi karena Alkitab mengatakan demikian. Jadi mungkin mereka teringat pada banjir itu, mereka membuat Menara Babel agar banjir datang.
mereka akan bisa menyelamatkan diri secara teknis dari hukuman Allah. Seperti itu. Saya tidak mencoba melihat bahwa ada kesalahan di dalam teknologi itu, karena saya berpikir teknologi itu bersifat netral, ya. Dia tidak bersifat khusus, tetapi dia bersifat netral yang bisa digunakan untuk kebaikan dan bisa digunakan untuk kejahatan atau untuk keburukan. Dari setiap tesis selalu akan ada antitesis. Seperti itu. Karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dalam rangka menanggapi kemajuan-kemajuan teknologi sekarang, terutama kemajuan teknologi yang kita sedang miliki sekarang, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, telah memberikan kepada kita satu bukan saja kekaguman, tetapi lebih daripada kekaguman, kekhawatiran tentang kemampuan manusia itu. Karena saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa mereka sudah hampir memasuki suatu area di mana mereka itu, saudaraku, sudah memuji atau memuja teknologi itu dengan luar biasa. Karena itu, saudaraku, kita harus cukup hati-hati dalam penggunaan teknologi itu dan dalam pemakaian itu. Artinya, kalau kita mempunyai pikiran Kristus, saya percaya bahwa ada pikiran iblis. Dan semuanya itu kita tahu persis, kita hamba-hamba Tuhan tahu persis bagaimana stimulasi bahkan manipulasi firman Tuhan yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus pada waktu di gurun pencobaan itu, telah menstimulasi, memplesetkan atau memberikan arti yang lain dari firman Tuhan yang sama yang ditolak mentah-mentah oleh Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kita memiliki komputer sekarang. Komputer menjadi sebuah pemujaan baru, ya. Pemujaan baru, bahkan sudah menjadi Allah yang baru. Mereka menciptakan Allah yang baru. Ya, lalu dulu kita kenal tentang Baal, kita kenal tentang dewa-dewi, kita kenal tentang lembu emas dari bangsa Israel yang mencoba menggantikan posisi Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya, dalam Kisah Rasul-Rasul, Paulus mengatakan akan membuat sebuah perbandingan antara Allah yang hidup itu tidak dengan emas, tidak dengan teknik, tidak dengan teknologi, bukan dengan kemampuan berpikir manusia dan lain sebagainya. Karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya melihat harus ada balance, harus ada semacam keseimbangan antara pikiran yang kita miliki dengan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, yaitu subjektivitas dari spiritual kita. Jadi harus ada balance, artinya rational objectivity with the spiritual subjectivity, harus ada ini. Iman itu sebenarnya menurut saya sih bermain di wilayah spiritual dan juga di wilayah logika. Jadi iman itu sebenarnya adalah sebagian, ya, sebagian dari pikiran kita, artinya dikelola, dieksekusi, dimanifestasi oleh pikiran kita, dan sebagian oleh hati kita. Seperti itu. Artinya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, sangat naif untuk mencoba menolak substansi hasil dari pikiran manusia itu sendiri. Sangat naif itu, karena itu ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu rasional. Hanya keseimbangan dari rasional manusia, objektivitas rasional manusia,
dengan subjektivitas spiritual kita yang iman kita itu dia bisa bergerak melewati pikiran kita. It goes beyond our own mind. Jadi dia melampaui pikiran kita. Tetapi bagaimana hal-hal spiritual kita exercise, kita selalu harus menggunakan pikiran kita, rasional kita yang sudah dikuduskan, ditebus secara keseluruhan oleh keselamatan itu. Jadi baik pikiran kita, baik hidup kita, baik spiritual kita, baik seluruh sistem what we call a living system of a human, itu semua dikuduskan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan itu adalah sebuah keadaan yang memang inherent, yang memang bersama-sama dengan penciptaan manusia itu. Ya, dalam kitab Kejadian kita tahu bagaimana pengetahuan, pengertian, dan juga keahlian itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam kitab Kejadian, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya lupa ayatnya itu, Kejadian berapa itu, ya, Keluaran barangkali saudaraku, Keluaran 31 ayat 3 atau Keluaran 35 ayat 31. Itu mengatakan saudaraku yang kekasih sama Tuhan bahwa Roh Allah itu bekerja untuk memberikan pengertian. Saya tidak akan mencoba mencampur baurkan ini pengertian yang dimaksud, apakah ini pengertian teknis atau pengertian spiritual. Nah, kalau itu pengertian spiritual, pengetahuan spiritual, kecerdasan spiritual, bisakah kita exercise itu atau manifest itu di dunia spiritual saja? Tentu melalui kehidupan kemanusiaan kita, termasuk di sana pikiran, logika, dan lain sebagainya. Jadi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya hanya mau berkata bahwa salah satu pikiran itulah yang membuat perbedaan antara kita dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Mampu memparalelkan kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada manusia itu. Kalau saja kita lihat simpanse itu, menurut ilmu pengetahuan simpanse itu dan manusia itu DNA-nya itu 98% sama. Ya, secara ilmiah mereka menemukan simpanse dan manusia itu mempunyai DNA tanda kutip 98%, hanya 2% saja perbedaan antara kita dengan mereka. Tapi saya harus beritahu bahwa yang 2% inilah sebenarnya yang membuat Adam itu menjadi Adam ciptaan Tuhan. Karena napas kehidupan Tuhan itu dimasukkan ke dalam dia menjadi the living soul. Dia menjadi jiwa yang hidup, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Dan 2% ini secara DNA yang membuat manusia itu menjadi spesial. Ya. Yang kemudian kita dalam perjanjian baru, kita tahu persis bagaimana Paulus dalam kitab Roma dan kitab Galatia mengatakan perbedaan-perbedaan yang nyata antara manusia tok dengan manusia yang ada dalam diri kita, manusia spiritual, yaitu anima body saja, makhluk biologis saja, dengan spiritual man who created according to the image of God, yang diciptakan sesuai dengan image Tuhan. Disinilah sebenarnya perbedaan antara kita dengan mereka yang tidak percaya itu. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kita tidak akan pernah mencoba untuk meniadakan eksistensi teknologi itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Dan sepertinya Tuhan membuka jalan itu ya kepada manusia pada akhir zaman. Dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 12 dikatakan dalam akhir zaman itu
pengetahuan itu akan bertambah. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Dan dikatakan di situ ada buku yang harus disembunyikan dan ditutup, disil. Ya, artinya buku ini saya tidak mau mencoba menerangkan secara jelas di sini tentang Daniel pasal 4 ayat pasal 12 ayat 4 itu, tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Daniel 12 ayat 4 itu, tetapi saya hanya mencoba mengatakan ada orang yang berkata bahwa itu buku adalah tentang Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya paham itu dan kita tidak boleh tidak harus setuju dengan itu. Yesus itu adalah pengungkapan terakhir dari sebuah awal dari akhir daripada zaman itu. Artinya manifestasi Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah sebuah momen yang dipertunjukkan oleh Allah kepada kita dari sebuah awal proses pengakhiran daripada human living system di muka bumi ini untuk masuk kepada sebuah sistem yang baru yang Tuhan telah persiapkan, bahkan sesuai dengan ruang dan waktu Allah yang telah dipersiapkan jauh sebelum bumi ini sendiri diadakan, karena Tuhan itu atau Allah itu timeless and spaceless, dia tidak diikat oleh ruang dan waktu itu. Karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, rencana Tuhan untuk setelah Adam berdosa itu untuk membuat sebuah garis benang merah yang akan mengacu kepada sebuah tujuan akhir, the final decision of time and space of God, mulai dari Adam sampai kepada Nuh, sampai kepada Abraham. Di dalam Abraham panggilan itu ditujukan untuk sebuah keselamatan yang secara kontemporer dialami oleh Abraham, tetapi tujuan yang paling utamanya adalah di ujung sana ketika Kristus datang ke dalam dunia dan kita sudah masuk di area itu sampai karena Abraham itu masih hidup 2 tahun pada saat Nuh itu meninggal. Artinya saudaraku yang kasih sama Tuhan, Abraham sudah berumur 2 tahun ketika Nuh itu meninggal. Jadi semua ini saudaraku, hubungan-hubungan ini dipelihara sampai pembentukan bangsa Israel yang menjadi sebuah kelompok orang-orang percaya yang secara khusus di bumi ini. Di luar dari orang-orang yang mau percaya atau tidak mau percaya, tetapi Tuhan telah membuat sebuah bangsa yang secara khusus dipersiapkan untuk menjadi kelompok, grup, bangsa, pilihan Allah untuk melanjutkan sebuah rencana Allah di dalam perjalanan sejarah planet bumi ini dengan manusia yang ada di dalamnya. Sampai kepada Kristus dan kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Dan kita melanjutkan semua tugas-tugas itu untuk membawa ini sampai kepada akhir dengan segala apa yang kita sebut sebagai kesetiaan itu. Dan sekarang kita menghadapi zaman yang sangat aneh ini. Saya pikir ketika buku ini diungkapkan, pengetahuan ini makin ditambahkan, terbukti saudaraku yang kekasih sama Tuhan, pengetahuan manusia itu bertambah luar biasa, terutama 200 tahun belakangan ini, dimulai dari zaman Renaissance, mulai zamannya Galileo Galilei, Copernicus, mulai dari zaman pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya oleh Aristoteles, Plato, Socrates, ya segala macam filsuf-filsuf Yunani, Dante, Archimedes dan lain sebagainya, saudaraku yang kasih sama Tuhan, telah diungkapkan secara sporadis di seluruh dunia. Jadi pengetahuan ini tidak akan pernah dibendung lagi oleh siapapun. Nah, di sanalah kita sedang hidup, di sanalah kita sedang berjalan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, apa sikap kita? Nah, saya katakan tadi bahwa pengetahuan itu netral, bisa digunakan untuk sebuah keadaan yang
keadaan yang baik atau tujuan yang baik, bisa juga digunakan untuk sebuah tujuan yang tidak baik. Jadi kita harus mengerti bahwa peranan antitesis daripada Allah itu selalu akan bekerja di dalam pengetahuan itu sendiri. Ya, mereka mulai meniadakan eksistensi Allah. Oleh karena pembuktian akan ada kelompok-kelompok seperti kelompok Kappa yang menyatakan we shall not receive anything irrational. Jadi kita irrationally, kita tidak akan pernah bisa menerima hal-hal yang tidak rasional. Jadi mereka sudah membuat agama sendiri, membuat metode sendiri, hal-hal yang rasional mereka tidak akan miliki. Tetapi saya harus berkata, teknologi itu akan tetap tidak sebanding dengan kemampuan Allah. Jikalau, ini andaikan, Paulus mengatakan, andaikan saja. Saya kutip sedikit omongan dia, mengatakan kebodohan Allah itu lebih hebat, lebih luar biasa, lebih berhikmat dari seluruh akumulasi hikmat manusia. Kalau ada, Allah tentu tidak bodoh. Hanya ini sebagai comparison study saja. Artinya, kalau ada kebodohan Allah yang memang tidak ada, itu jauh lebih berhikmat dari hikmat manusia itu sendiri. Artinya hikmat manusia itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Allah itu infinite God, Allah yang tidak terbatas, dan pengetahuan itu adalah finite intellectuality. Artinya dia terbatas dan dia berjalan di dalam dimensi. Dimensi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kita tidak tahu berapa dimensi yang akan datang, saudara. Zaman dibagi oleh dimensi-dimensi itu dari zaman batu sampai zaman perunggu, sampai zaman pertanian, sampai zaman industri, post-industri, ya, pasca modern sekarang, saudaraku, yang postmodern, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Ini semua mempertunjukkan kemampuan berpikir manusia itu dengan luar biasa. Saya hanya mengatakan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa gereja jangan terlalu a priori. Kita berada di dalamnya, tetapi saudaraku, kita adalah pemikir-pemikir spiritual yang kita lakukan melalui kemampuan-kemampuan teknis kita yang di backup oleh Roh Tuhan untuk bukan membuktikan Allah atau tidak, karena kita sudah percaya, kita punya metode spiritual yang diberikan, yaitu percaya kepada seluruh kebenaran Allah ini. Dialah kebenaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, gereja bertanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran ini. Banyaknya, saudaraku, orang yang beralih ke ateis karena mereka mencoba membuktikan Allah secara teknis. Dan tidak akan dapat. Tidak akan mungkin mereka sampai kepada itu. Artinya kalau semut pergi kepada kaki saya dan semut ini mempunyai kemampuan semut untuk berpikir, dan dia berkata, saya sudah tahu manusia itu. Dia tentu hanya berkata kaki saja. Dia berkata bahwa manusia itu hanya terdiri dari kulit, dia bisa berjalan, dia bisa bergerak, kulitnya seperti ini, bulunya seperti ini. Maka dia sok tahu, sudah kenal manusia. Dia belum tahu tentang jantung kita, dia belum tahu tentang metabolisme kita, dia belum tahu tentang mata kita seperti apa, yang automatic zoom diberikan oleh Tuhan, pendengaran kita seperti apa, hati kita seperti apa, pankreas kita seperti apa. Masih jauh lah, saudaraku. Sama dengan 2% itu. 2% itu kemampuan manusia itu dibandingkan dengan simpanse yang sama. Beda 2% saja, mempunyai kemampuan spiritual yang di-exercise sebenarnya melalui pikiran manusia itu. Oleh karena itu, gereja bertanggung jawab. Nah, saya tidak tahu 100 tahun yang lalu. Saya baca banyak buku-buku tentang 100 tahun yang akan datang. Saya hampir tertawa karena itu bukan zaman saya. Itu barangkali zaman cucu saya sudah berumur seperti saya sekarang. Tetapi saya harus berkata bahwa Kristus ini harus dibawa terus-menerus.
Harus ada kelompok yang mempertahankan Kristus ini terus-menerus di tengah seluruh kehidupan kemanusiaan itu. Sampai kapanpun dia pergi. Sampai dimanapun dia sampai. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, peluang di dalam era digital ini sama besarnya seperti, secara teknis saya berbicara secara teknis, sama besarnya seperti peluang-peluang yang lain yang dilakukan oleh manusia. Kalau Yesus mengatakan kadang-kadang manusia dunia itu jauh lebih pintar dari manusia manusia rohani, ya, yang merasa manusia rohani itu. Mereka kadang-kadang jauh lebih pintar dalam menanggapi, dalam mengantisipasi perusahaan-perusahaan, saudara. Saudara lihat saja bagaimana pendapat-pendapat orang tentang era digital ini. Jadi artinya, saudaraku, penginjil-penginjil langit ini harus memenuhi keinginan, kerinduan untuk mempertahankan Yesus Kristus itu. Kita bukan mau mencoba mendialogkan, ya. Ini kadang-kadang mungkin saya salah, ya. Mungkin saya salah, bisa kita berbeda pendapat. Saya berpikir ketika gereja mulai mencoba memperkuat apologetik dari kekristenan kita. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya harus berkata bahwa keselamatan itu bukan hasil perdebatan teologis. Artinya siapa yang menang, itulah agama yang betul. Siapa yang rasanya runtuh, tidak dapat mempertahankan argumentasi teologisnya, itulah agama yang kurang benar. Tidak. Saya tidak pernah melihat, saudaraku, di dalam gereja atau dalam Alkitab bahwa apa yang kita pertahankan adalah doktrinal, ideologi atau pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang sesama umat Kristen saja saling membingungkan. Injil itu sebenarnya hanya satu saja, tentang Yesus Kristus, tidak lebih, tidak kurang. Bagaimana engkau memberitakan Yesus Kristus itu? Bagaimana orang percaya itu sebenarnya kadang-kadang bukan urusanmu. Bukan urusanmu, itu urusan Roh Tuhan. Itu urusan Allah. We are just a channel of Heavenly Father to reach the whole system of human. Nah, kalau kau atau saya tidak percaya lagi kepada kuasa Roh Kudus yang dapat mempertobatkan orang lain. Kalau saya bisa membuat tobat orang lain dengan bujukan saya, dengan rayuan saya, dengan argumentasi saya, ideologi saya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, barangkali itu tidak ada masalah. Tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi ini. Starting point kita adalah kita punya hubungan dengan Kristus, dengan Tuhan, dan terus itu dibina dengan luar biasa, baru kita melakukan ini. Dengan cara apapun, karena substansi penginjilan itu sebenarnya adalah segala makhluk dalam Markus 16. Segala bangsa dalam Matius. Tujuannya seperti itu. Caranya seperti apa? It depends on in what age you are living in now. Di dalam zona mana engkau sedang hidup sekarang. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Ya, untung Yesus mengatakan, saya tidak akan meninggalkan kamu. Saya tidak akan meninggalkan kamu. Kalau saya pergi naik ke surga, saya akan memberikan penolong, saya akan memberikan penghibur, saya akan memberikan penghikmat, dia memberikan kuasa dan lain sebagainya. Oleh karena use your time and space in digital era. Saya tidak mencoba untuk menerangkan era digital ini secara, karena waktu saya hanya diberikan setengah jam. Apakah saya sudah
Hampir ya, sudah mau hampir. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya pernah membaca sebuah tulisan tentang digital atau apa namanya, hal-hal yang terjadi dalam era digital ini, dan mereka mengatakan barangkali apa namanya itu pornografi itu sudah lewat dari 60-70% menguasai digital ini. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Ya. Belum iklan-iklan yang lain, TikTok, lain sebagainya, saudaraku yang kasih sama Tuhan, Facebook yang penggunaannya digunakan oleh orang-orang Kristen. Artinya saya mencoba menyatakan bahwa penginjil-penginjil langit sangat diperlukan pada saat ini, tetapi penginjil-penginjil langit yang terfokus kepada menginjilkan Kristus dengan kuasa Rohul Kudus, melampaui kemampuan misionaristik yang dimiliki oleh manusia dulu kala itu. Ya, apakah kita itu masih perlukan? Mungkin saja kita perlukan, karena tetap saya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tidak terlalu percaya kepada kemampuan teknologi ini untuk menjadi basis utama kita dalam memberitakan Injil. Tetapi kita artinya kalau Yesus lahir sekarang, ya, kalau Yesus lahir sekarang, abad yang kita sekarang ini, dia pasti kalau pergi ke Indonesia dari Yerusalem pasti naik pesawat. Artinya saya tidak berpikir bahwa dia akan jalan kaki di atas air mulai dari laut merah sampai ke Indonesia ini. Dia tetap akan menggunakan teknologi ini seperti itu. Artinya saudaraku, barangkali kalau dia datang ke Siantar dia akan makan pangsit juga saya bawa. Ya. Artinya saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya tidak mau terlalu naif untuk menyatakan dunia ini kita hilangkan begitu saja tanda kutip dan kita hanya hidup dalam spiritual. How you live in spirituality without exercising it with your own living manner. Seperti itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Oleh karena itu gunakan itu digital dengan bertanggung jawab. Saya katakan tidak percaya karena yang pemiliki ini saudaraku yang kekasih sama Tuhan bukan kita. Bukan gereja yang memiliki digital ini ya. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Yang pemiliki ini adalah Zuckerberg, ya, Bill Gates, ya, pemerintah yang bisa saja menutup ini saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Ada channel-channel yang mereka tidak sukai, mereka tutup. Kalau mereka bisa tutup Donald Trump, seorang presiden Amerika, ya, Twitternya ditutup begitu saja, ya, dengan sepihak. Kenapa tidak? Mereka bisa menutup gereja, mereka yang tidak sukai, gereja yang tidak disukai dan lain apa sebagainya. Saya hanya mau berkata, gunakan ini kesempatan semasa masih bisa. Karena kalau ini terjadi, kita masih memiliki saudaraku yang kekasih sama Tuhan, roh Tuhan di tiap-tiap pribadi itu. Ini tidak bisa dihentikan oleh teknologi apapun. Ya. Jadi saya tetap akan, andaikanlah saya katakan sajalah gereja kami GPI. Saya sudah berumur 70 tahun. Saya tidak tahu berapa lama Tuhan akan berikan kesempatan bagi saya. Tetapi saya selalu menekankan kepada jemaat kami atau hamba-hamba Tuhan itu fellowship itu sangat penting. Karena fellowship itu di luar teknologi ataupun dalam teknologi amat penting. Nah, saya berbicara tentang teknologi yang dijejaskan untuk orang-orang tertentu. Ya. Maka fellowship itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Akan ada silence follower, akan ada distance believer, akan ada secret saint, akan ada orang-orang kudus yang mempunyai rahasia kuasa Tuhan yang terus akan bergerak. Ya, terus akan bergerak. Karena saya lihat fellowship itu berakhir juga di sorga. Ya, karena dalam kitab Wahyu kita lihat bagaimana semua orang berdiri di hadapan Tuhan.
dari segala macam kaum, segala macam bangsa, segala macam suku dan bahasa. Ada 4 jenis orang yang berdiri di sana. Artinya itu tidak berakhir menjadi sebuah Facebook community. Selalu identitas kebangsaan itu ada di sana, kaum itu ada di sana, dan kelompok itu ada di sana, bahasa itu ada di sana. Dilihat oleh Yohanes dalam kitab Wahyu itu. Artinya orang Batak tidak akan pernah hilang jika engkau mempertahankan kebatakanmu. Orang Manado tidak akan pernah hilang. Kita tidak akan terbaur menjadi orang internasional yang bisa digunakan oleh iblis atau antikristus untuk menjadi pencaplokan identitas daripada segala bangsa yang dikatakan oleh Kristus dalam Markus 16 itu. Segala makhluk yang dikatakan oleh Kristus dalam kitab Markus dan kitab Matius itu. Saudaraku yang kekasih Tuhan. Oleh karena itu, sekarang kita bisa melakukan penginjilan bersifat pribadi. Ya, saya diingatkan kalau waktu saya sudah habis, ya. Kalau sudah habis, lalu kemudian kita melihat bahwa penggunaan yang kita lakukan itu tentu saja berasalkan aturan-aturan. Kalau misionokratik yang dilakukan oleh zaman dulu lalu bersifat personal, kemudian saudaraku yang kekasih sama Tuhan, gerakan personal ini menjadi mass evangelism, from mass evangelism become a national evangelism, dan from national evangelism become international evangelism, dan sebaliknya seperti itu. Tantangan internasional akan ditolak secara internasional. Tantangan nasional akan ditolak secara nasional. Kalau ada gerakan penginjilan secara nasional yang dimulai di Indonesia tahun 50 ketika Osborne datang ke Jakarta, dan mulai dari situ ada KKR seperti itu, sepertinya agak sedikit terjejas selama 1,5 tahun atau 2 tahun ini. Maka sebenarnya penginjilan pribadi akan dimungkinkan melalui WA, melalui hubungan pribadi, melalui segala macam apa yang saudara tahu. Kebetulan saya tidak terlalu paham dengan penggunaan Twitter dan lain sebagainya itu. Tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tentu saja ada konsekuensi yang tidak pas. Misalnya engkau tidak bisa kontrol siapa yang betul-betul menerima firman-Mu, walaupun ada chatting di sana. Apakah chatting itu kau percayai? Apakah yang memberikan chat itu adalah orang-orang yang percaya betul, dan apakah itu ada hoax, pembohongan dan lain sebagainya? Tentu saja ada risiko di sana. Tetapi yang penting, nama Yesus ini tidak boleh ditutup oleh apapun. Rantai penginjilan itu tidak bisa, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, penginjilan itu tidak bisa dirantai oleh apapun. Kita harus tetap bergerak dengan cara apapun. Kita harus tetap bergerak sedemikian rupa supaya kehidupan kita sebagai gereja, ya, mempunyai tanggung jawab di dalam zaman saya. Saya sudah menjadi 40 tahun menjadi hamba Tuhan, dan saya pikir saya telah memberikan tanggung jawab saya sedikit sebanyak di dalam apa yang Tuhan telah panggil kepada saya atau berikan beban yang berikan Tuhan kepada saya. Kemudian di hadapan saya ada sebuah zaman komputerisasi yang sangat luar biasa, ada zaman kerajaan langit, saudaraku, semuanya didatangkan dari langit, dan ada komputer yang sudah menjadi menjadi ilah yang baru bagi manusia. Dan komputer ini, saudaraku, sudah memiliki kemampuan independen. She can upgrade herself. Dia bisa mengangkat dirinya sendiri. Jadi tidak lagi tergantung kepada manusia itu. Dia menjadi artificial intelligence yang independen. Hanya saja dia tidak punya roh. Hanya saja dia hanya manusia yang berasal dari mekanis. Seperti robot di kitab Wahyu itu yang diberikan nyawa
yang diberikan hidup kepada dia dan akan menguasai dunia ini. Tapi gereja, saudaraku yang kekasih, mempunyai peluang sementara kita masih bisa melakukannya. Beritakan Injil itu, beritakan keselamatan itu, beritakan sistem keselamatan itu dengan baik. Dan tidak ada cara yang lain ke dalam sorga kecuali melalui Yesus Kristus, siapapun engkau, dimanapun engkau. Dan ini adalah hutang yang harus kita bayar kepada makhluk dunia yang sudah lebih dari 7 miliar ini. Saya kurang tahu berapa jumlahnya, 7,4 miliar pada sensus 1917, kalau saya tidak salah. Dan kita adalah alat-alat yang kecil untuk menyatakan firman Tuhan itu. Biarkanlah channel saudara diberkati oleh Tuhan. Biarkanlah kuasa Roh Kudus memberkati semua apa yang kau lakukan melalui channel-channel ini. Walaupun itu bukan milikmu, tetapi izinkan Tuhan bekerja melalui kau, melalui kemampuanmu, melalui talentamu, melalui kehidupanmu, dan melalui apapun. Perbanyaklah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kesempatan untuk dunia mengenal Yesus Kristus. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh gereja melalui pribadi-pribadi yang sudah mendapat bagian dari kuasa Roh Tuhan dan dia melakukannya dengan baik dan bertanggung jawab. Tetapi saudaraku, saya mau mencoba mengatakan bahwa semua itu harus terkontrol secara sentralistik dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Siapa itu yang bisa mengontrol kebenaran-kebenaran sentralistik dari firman Tuhan? Itu gereja. Gereja yang benar. Jadi tidak ada arti Yesus mengumpulkan 12 murid untuk sebuah starting point pemberitaan Injil ke seluruh dunia ini. 12 murid ini akan mendapat pengalaman yang sama dari Tuhan, pengertian yang sama lebih kurang daripada Tuhan, dan akan mendapat fellowship yang sama dari Tuhan. Dari sinilah dunia itu diinjili. 100 tahun ketika Kristus naik ke sorga, setelah Kristus naik ke sorga, dunia itu sudah diinjili oleh mereka. 300 tahun setelah Kristus naik ke sorga, saudaraku, dunia yang beradab, yang dikenal beradab di muka bumi ini, sudah diberitakan Injil. Mana pula orang-orang percaya sekarang yang mempunyai kesempatan yang lebih luas dengan segala kebaikan dan juga keterbatasan, konsekuensi logis dari penginjilan itu. Terpujilah nama Tuhan, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dengan sederhana. Maafkan jika ada bahasa-bahasa, kata-kata yang kurang baik. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih untuk narasumber kita pada siang hari ini. Ada beberapa yang dapat saya catat dari pemaparan narasumber kita pada siang hari ini sebelum nanti kita masuk dalam sesi tanya jawab. Yang pertama, ada satu hal yang diungkapkan bahwa kesempatan kedua bukan kesempatan pertama. Artinya kita harus menghargai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan kemudian dikatakan ada tantangan. Di era digital ini tantangannya adalah bagaimana gereja memakai menjadi alat memaksimalkan untuk mencapai tujuan, yaitu keselamatan, kehidupan kekal bersama Yesus Kristus Tuhan. Jadi semua teknologi adalah netral, tadi dijabarkan, bukan sesuatu dosa atau kesalahan, tergantung dari siapa yang menggunakannya. Dalam menggunakannya diperlukan keseimbangan. Tadi dituliskan, disingkapkan antara objektivitas manusia dengan spiritualitas manusia yang ada. Jadi selama itu bisa diseimbangkan, kita dapat menggunakan bagi kemuliaan nama Tuhan, tergantung penggunanya. Dikatakan juga bahwa teknologi tidak sebanding dengan Allah. Oleh sebab itu gereja diwanti-wanti, diberikan peringatan supaya tidak mengandalkan teknologi terlalu berlebihan. Karena di sana masih ada roh Allah. Keselamatan tidak tergantung dari teknologi. Jadi gereja harus mewaspadai itu supaya tidak tercipta ilah-ilah baru
seperti zaman Musa di mana ada patung lembu emas dan sebagainya. Dan ada satu hal yang menarik tadi, bahwa fellowship tidak dapat digantikan atau dihilangkan dengan keberadaan teknologi. Karena sudah dikutip juga tadi, dijelaskan dari sebagian kitab Wahyu, nanti di surga identitas, suku tidak akan hilang. Kita semua ada di sana. Itu sekitar paparan yang disampaikan oleh pembicara kita pada siang hari ini. Sekali lagi kita sangat diberkati. Tiba saatnya. Hari ini adalah hari yang penuh antusias Amang Pandita karena pertanyaan begitu penuh sehingga harus disatukan. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan disatukan. Dan saya mau tanya dulu kepada Amang Pandita, apakah akan dijawab satu persatu atau semua akan disampaikan pertanyaannya? Saya pikir satu persatu saja, karena waktu kita mungkin terbatas, jadi seberapa banyak pertanyaan yang bisa dijawab, itulah yang kita selesaikan dulu. Oke, Seperti itu. ya terima kasih Amang. Jadi saya akan mulai bacakan. Yang pertama ini adalah dari Bapak Dayan Lumban Raja. Ada satu pertanyaan nanti yang akan dijawab oleh panitia dan saya diminta tolong untuk menjawabnya sebelum nanti akan diteruskan jawabannya oleh narasumber kita. Pertanyaannya adalah, mengapa judul webinar ini dibatasi di aliran Pentakosta? Ini saya jawab mewakili panitia karena ini tema yang diberikan panitia kepada narasumber. Jadi panitia mengapa membatasi di aliran Pentakosta? Karena kita adalah PGPI, gereja-gereja aliran Pentakosta. Jadi begitu. Nah, ini pertanyaan untuk moderator yang harus dijawab. Apakah tantangan yang sama tidak dialami oleh aliran gereja lain di era digital ini? Ya, apakah tantangan yang sama itu tidak dialami oleh gereja lain? Apakah hanya aliran Pentakosta? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Rimson Hasudungan Sinaga. Bagaimana pembentukan hamba-hamba Tuhan yang berhasil dalam membangun gereja yang bertumbuh di era digital? Saya persilakan Amang untuk memberikan jawaban. Baik, pertanyaan pertama telah dijawab dari pertanyaan Bapak Pendeta Dayan Lumban Raja dari Bandung. Apakah tantangan yang sama itu tidak dialami oleh aliran gereja yang lain? Saya pikir pengalaman itu tentang teknologi ini adalah multidimensi, ya. Tidak semua boleh melihatnya sebagai pengalaman yang sama, kecuali hal-hal yang bersifat umum. Dan saya harus katakan bahwa ada juga gereja yang menentang, ya, penginjilan melalui melalui Zoom atau melalui WA atau internet ini. Ada juga mereka yang mempunyai doktrin tentang pembatasan seperti misalnya kelompok Amish di Amerika itu, ya. Itu sudah hampir 300 tahun mereka tidak pernah mau menyentuh teknologi, sebagian besar daripada kelompok-kelompok itu. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu dalam posisi untuk menjawab apakah semua. Tapi saya pikir sebagian besar dari gereja-gereja itu yang boleh kita lihat hasilnya di dalam di dalam internet itu, di dalam channel-channel itu, ternyata hampir semua gereja mengambil bagian di dalam tantangan itu. Tetapi saya tidak mencoba untuk mengatasnamakan gereja yang lain, yang barangkali ada juga yang menolak, ada juga yang tunggu dulu, bahkan ada beberapa kelompok dari antara aliran Pentakosta juga yang mengatakan bahwa itu bukan bagian kita. Mereka selalu ingin melakukan penginjilan secara ortodoks yang tidak kalah hebatnya sebenarnya. Karena itu
adalah sebuah penginjilan yang memang dimulai oleh para rasul pada gereja mula-mula. Jadi kita tidak bisa mencoba menafikan itu bahwa semua itu baik. Cuman hanya saja saya sudah katakan tadi bahwa ada hitungan-hitungan teknis yang harus dilakukan dalam penginjilan teknologi ini, ya. Artinya risiko dulu adalah risiko peraturan. Dulu dibatasi oleh peraturan-peraturan setiap negara. Kalau kau menginjil ke Rusia, engkau akan patuh kepada peraturan-peraturan di sana. Ada peraturan imigrasi di sana, ada pembatasan negara di sana. Kalau kau pergi ke Cina, sampai sekarang pun secara langsung engkau tidak akan pernah bisa memberitakan Injil di sana seperti kita memberitakan Injil di Indonesia yang sedikit masih terbuka seperti itu. Menggunakan internet, kalau itu bisa merasuk sampai ke tempat-tempat yang kita tidak bisa jangkau secara fisik, saya pikir ini adalah sebuah tantangan dan sebuah kesempatan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Sinaga, gereja yang bertumbuh di dalam era digital ini. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, secara jujur saya belum pernah melihat statistik gereja yang bertumbuh secara digital. Saya belum pernah melihat itu. Ada sebuah gereja yang bertumbuh karena menggunakan kegunaan-kegunaan digital. Apakah itu sudah tersensus dengan baik apa belum, saya kurang tahu. Ya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tetapi pertumbuhan gereja itu sebenarnya dia menyangkut spiritualitas gereja, bukan menyangkut kemampuan teknologi gereja. Nah, saya harus katakan itu. Jadi Alkitab itu sebenarnya sudah cukup luar biasa menjadi data bagaimana sebenarnya gereja itu bertumbuh dengan baik. Ya, itu sudah lebih daripada cukup. Nah, teknologi itu hanyalah sebuah peralatan, ya, peralatan komunikatif yang dilakukan oleh gereja. Jadi dia bukan sebuah, menurut saya ya, mungkin kita banyak tidak, dia bukan sebuah komoditas penyokong pertumbuhan. Ya. Penyokong pertumbuhan itu adalah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, how you live as a Christian, how you perform your faith, bagaimana engkau hidup sebagai orang Kristen dan bagaimana engkau memperformasikan, melakukan rohanimu dan imanmu yang hidup. Itu saja. Dan kau harus bertanggung jawab kepada gereja yang kau pimpin. Itu. Ya. Saya harus beritahu bahwa ajaran yang sehat di dalam gereja akan membuat jemaat sehat. Ajaran yang salah akan masuk kepada destinasi yang salah. Seberapa hebat pun kita mengatakan itu, mengucapkan itu, melakukan itu, jalan yang salah selalu akan berujung kepada destinasi yang salah. Oleh karena itu, be careful. Dan untuk bertumbuh, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, lakukan saja apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Itulah pertumbuhan gereja yang dimaksud. Saya tidak mencoba untuk membahas secara jauh pertumbuhan kualitas dan pertumbuhan kuantitas seperti itu. Baik. Ya, terima kasih untuk semua jawaban. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya coba untuk gabungkan dalam satu kumpulan. Jadi pertanyaan ini berkenaan dengan Alkitab, pengenapan Alkitab, tentang keberadaan akhir zaman, dan juga tentang ibadah online. Apakah itu akan merubah kebiasaan-kebiasaan ibadah kita? Saya akan sampaikan beberapa pertanyaannya dengan inti-inti yang seperti itu yang dapat kita kelompokkan. Yang pertama adalah dari Pendeta Derikson Sijabat. Apakah pandemi yang terjadi saat ini adalah pengenalan Alkitab untuk memasuki era pelayanan digital? Kemudian dari Pendeta Yusuf Agustian juga,
Di era digital khususnya ibadah sebagian besar menggunakan sistem online. Apa tantangan terbesar gereja aliran Pentakosta dalam menjaga api Pentakosta tetap menyala? Bapak Pasadi Kunli juga menanyakan, apakah dengan adanya kebiasaan online ini akan merubah kebiasaan kita dalam beribadah? Sementara ada yang menanyakan, masih berkaitan dengan pandemi COVID ini, apakah pandemi COVID ini berkaitan dengan akhir zaman atau kiamat? Dan dari Pendeta Arnold Panjaitan mempertanyakan, tadi sudah sempat disinggung oleh narasumber tentang nimrotisme. Apakah era digital adalah bagian dari nimrotisme? Dan masih ada penanya lagi yang berkaitan dengan hal yang sama supaya bisa dijawab langsung dari Bapak Pendeta Daniel Tumber. Apakah kemajuan teknologi menjadi pertanda semakin dekatnya kedatangan Tuhan, Mesias? Apakah iman dulu atau baru ilmu pengetahuan dalam perimbangan penggunaannya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya kembalikan kepada narasumber untuk menjawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya memiliki karakter yang sama. Saya akan mencoba menjawabnya secara umum saja atau summary saja. Ya, akhir zaman. Ya, akhir zaman itu sebenarnya mulai dari naiknya Kristus ke sorga sampai dia datang. Jadi itu berjalan terus-menerus sampai dia datang, itu namanya akhir zaman. Saya mendefinisikan seperti itu. Jadi tidak ada, karena setiap zaman itu mempunyai akhir zaman sendiri secara doktrinal. Jadi dulu kala ketika Perang Dunia Kedua itu Hitler itu disebut sebagai antikristus. Dan semua kategori antikristus sudah hampir dimiliki oleh Hitler itu. Ternyata tidak. Dia bukan antikristus dalam tanda kutip yang sudah menjelma menjadi tubuh, menjadi daging, dan tinggal di dalam manusia. Karena ada 3 hal yang kita tahu, yaitu Lucifer, kemudian antikristus, dan juga nabi palsu. Ada 3 hal. 3 in 1, 1 in 3. Jadi kategori-kategori dari yang 3 ini memang setiap zaman mempunyai zamannya sendiri. Pada zaman dulu kala, pada zaman Kristen, zaman kekaisaran Romawi, ya itu banyak kaisar-kaisar yang sudah disebut sebagai antikristus dalam tanda kutip akhir zaman mereka, karena pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh kaisar, seperti Kaisar Nero yang telah membuat manusia itu menjadi obor sepanjang perjalanan ke Olimpiade itu, saudaraku, dan membakar mereka dengan supaya penerangan jalan sepanjang 2 km itu bukan kurang sadis untuk menyatakan dia sebagai antikristus. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa akhir zaman itu mulai dari Kristus pergi naik ke sorga sampai dia akan datang kembali. Itu namanya akhir zaman yang harus dijalani oleh gereja, tanda kutip gereja, bukan oleh pribadi-pribadi. Ya, artinya apa? Pribadi saya dengan bapak saya akhir zamannya lain. Akhir zaman mereka itu adalah tidak makan. Kalau akhir zaman kita itu kebanyakan makan, saudaraku, yang terlalu makmur kita ini dalam akhir zaman ini. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, akhir zaman mereka itu tidak punya uang. Oh, kita ini kebanyakan uang sampai kita tidak tahu mau kita kemanakan itu uang. Kemudian apakah pandemi ini untuk untuk melukiskan sudah ada akhir zaman? Pandemi itu sebenarnya sudah dari dulu kala. Alkitab mencatat 85 kali pandemi. Artinya wabah-wabah yang bersifat lokal, yang bersifat nasional dalam kehidupan manusia. Ada 85 kali tercatat dalam Alkitab. Jadi pandemi ini sebenarnya bukan sebuah komoditas kesusahan yang baru. Ini adalah hasil dari dosa itu, ya. Apakah ini rekayasa engineer dari biologis kemampuan manusia? Bisa saja, tetapi saja
mereka menciptakan dari yang ada menjadi ada. Ya, ini semua adalah risiko alam semesta yang sudah berdosa. Karena 2 kali alam semesta itu mengalami pemberontakan kepada Allah. 1 kali di sorga oleh Lucifer dan seluruh pengikut-pengikutnya, membuat alam semesta ini kacau. Tiap hari, tiap detik, tiap menit akan ada peledakan-peledakan yang luar biasa di alam semesta kita ini. Bintang yang hilang, galaksi yang hilang, galaksi yang tabrakan, akan ada kekacaubalauan, ya. Seperti bumi sebelum diperbaiki oleh Tuhan, ada kekacaubalauan dalam Kejadian 1 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 2. Di situ ada kekacaubalauan. Sepanjang iblis ini datang dan hadir, eksis dan mau masuk di dalam sistem kehidupan kemanusiaan, kekacaubalauan tidak akan pernah hilang. Sehebat apapun teknologi yang dimiliki manusia, manusia mencoba untuk memperpanjang umurnya dengan kemampuan digital link mapping. Artinya digital mapping itu sudah ada untuk memasukkan sebuah alat yang lebih kecil daripada butir darah merah itu untuk mengalir ke darah dan memapping penyakit-penyakit yang ada di sana, sehingga sebelum penyakit itu datang dia sudah terantisipasi untuk disembuhkan. Mereka mau memperpanjang umur. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, itu mungkin saja teknologi namanya, ya, akan mampu. Saya kurang tahu apakah Tuhan akan turun dari surga mengulangi lagi seperti Nimrod ini, tapi sepertinya tidak. Secara Alkitabiah saya akan melihat manusia itu akan masuk kepada maksimalitas pikiran manusia itu seperti apa, yang tetap saja masih terbatas. Sama dengan 3 wabah yang dilakukan oleh Allah kepada Mesir, tetapi dapat juga dilakukan oleh kemampuan Mesir, tetapi wabah yang terakhir itu, yang ketiga itu, mereka tidak bisa lakukan dan mereka berkata ini tangan Tuhan. Artinya ada limit dari pengetahuan manusia itu, di luar itu adalah pengetahuan Tuhan. Jadi saya melihat pandemi adalah sebagian, ya, dari bukan semua, masih banyak lagi. Kalau saya tidak salah, dari seluruh Alkitab, ya kalau saya tidak salah ada 125 tanda-tanda akhir zaman, berapa sudah banyak dipenuhinya, ya, dan mungkin saudara-saudara boleh mencarinya seperti apa nanti di dalam Alkitab itu. Bagaimana melihat tanda-tanda zaman ini. Sistem online menjaga, bagaimanakah kita menjaga sistem online ini? Apakah ini tidak akan menggantikan sistem yang biasa? Saya percaya bahwa face-to-face meeting is still needed. Jadi hubungan satu persatu dengan pribadi dengan pribadi, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, itu masih diperlukan karena itulah hubungan yang natural, hubungan yang alamiah. Jadi gereja tidak boleh kehilangan ini. Saya setelah pemerintah kami di daerah mengizinkan 25% atau 40%, bahkan sebelum, selalu saya curi waktu untuk pergi ke gereja, dan jemaat Tuhan mungkin dilarang, tapi hamba-hamba Tuhan dengan gereja yang bisa muat 400-500 orang hanya dimuat oleh 10 orang, tetapi kita tidak akan pernah biarkan itu gereja kosong. Ya, kita tidak pernah biarkan itu kosong. Nah, saya tidak mencoba menolak online ini, tetapi online ini, saudaraku, banyak sekali hal-hal yang belum adjusted, belum disesuaikan dengan kehidupan kita. Ya, artinya online itu mengurangi kekudusan kebaktian, kedua mengurangi hikmat dari kebaktian, karena engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang mendengarkan engkau secara baik. Allah itu secara fisik memang dipersiapkan untuk komunitas yang sendiri, yang khusus, ya. Ya. Jadi tidak boleh dicuri oleh orang lain. Kalau kau ingin bertemu di gereja itu dengan Tuhan, kau harus masuk di gereja itu. Seperti itu. Apakah ada gereja online? Faktanya ada. Tetapi bisakah di sana semua orang? Ya bisa saja semua orang di sana. Tetapi saya melihat gereja online itu hanya gereja alternatif. Saya tidak melihat itu menjadi pengganti gereja yang biasa. Itu gereja alternatif. Zaman yang sedang berbicara, waktu yang sedang berbicara. Apakah itu akan terus? Ya, akan terus. Yesus pernah mengatakan tentang Lazarus,
yang dengan Abraham bersama orang kaya itu kan online itu. Saudara yang kekasih, orang kaya itu berpikir bahwa cobalah sentuhkan ujung jarimu ke air dan berikan ke kerongkonganku. Abraham mengatakan, oh ini jauh ini. Ya, kita bisa ngomong langsung tetapi jauh. Antara kau dan saya itu sangat jauh sekali. Jadi online ini sebenarnya bukan sebuah telekonferensi, itu bukan sebuah hal yang baru bagi Alkitab. Itu ada sebuah yang biasa. Dan kemudian kita melihat di kitab Wahyu ada 2 saksi yang dibunuh dan di sana terbaring selama 3 hari 3 malam di tengah jalan kota besar itu. Dan dalam firman Tuhan itu dikatakan, maka semua mata melihat. Ini online. Dulu kalau orang mengatakan bagaimana Alkitab itu pembohong besar itu, mana bisa semua mata melihat sebelum online ini muncul. Justru online ini membuktikan Alkitab itu benar. Jadi artinya apa, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Alkitab itu tidak alergi kepada online. Ada saja teknologi online yang disebut di sana, tetapi Alkitab kan bukan buku teknik, dia bukan buku teknologi. He's just describing book. Dia itu buku yang melukiskan, menyatakan, karena itu berlaku untuk segala zaman. Oleh karena itu saya tidak melihat sistem online itu akan menggantikan. Itu hanya sebuah alternatif. Jadi kemudian Nimrodisme di era digital. Oh iya, Nimrodisme ini akan muncul, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Ada kelompok kapal yang menolak semua yang irasional, saudaraku. Tetapi saya sudah berkata tadi, keimbangan irrational subjectivity with rational objectivity. Selalu ada keseimbangan itu. Irrational subjectivity, subjectivity itu, saudaraku, itu ada bekerja di dalam iman kita. Kita tidak berpikir hal-hal yang rasional saja, tetapi lebih seperti imajinasi manusia. Imajinasi manusia itu, kemampuan berpikir manusia itu kan bisa mengarungi ruang dan waktu itu. Bisa kembali ke belakang kepada Adam, ya. Kemampuan artinya yang dilakukan oleh Roh Allah kepada kemampuan penulisan. Penulisan itu kan intelektual. Kalau yang menulis buku kita Kejadian itu adalah Musa, maka kemampuan inspiritualnya itulah yang dituangkan kepada kemampuan menulisnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Dia melihat ke belakang. Sama seperti Yohanes yang melihat ke belakang yang mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, yang pada mulanya bersama dengan Allah, yang kemudian dia tahu pada saat zaman dia, ayat yang ke-14, bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Seperti itu. Jadi kita tidak terlalu kita tahu bahwa ada sisi negatif dari seluruh teknologi ini. Nuklir, saudaraku, bisa digunakan untuk industri, bisa digunakan untuk perang. Teknologi nuklir itu, saudaraku, kira-kira 20 tahun yang akan datang sudah mencapai sebuah kesempurnaan. Mereka akan mencoba membuatnya tidak lagi, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ada kebocoran. Abu-abu daripada plutoniumnya atau zat-zatnya itu tidak akan pernah lagi bocor sekalipun. Artinya satu sebesar 20 kali 20 meter nanti reaktor nuklir akan bisa mengaliri satu kota besar. Kalau Jakarta itu sekarang menggunakan kira-kira 9.800 megawatt, maka hanya diperlukan sekitar sekitar 500-an sampai 1.000 20 kali 20 meter untuk melakukan semua itu. Jadi saya tidak tahu zaman apa yang akan datang. Gereja tidak boleh, saudara, menurut saya tidak boleh a priori, tidak boleh alergi, tetapi ikuti saja, karena Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir alam. Ini bukan sebuah perkataan berjalan di dalam pembunuhan, ya, kesusahan-kesusahan kecil, tidak. Ini dalam sebuah sistem kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dan kemudian apakah kemajuan teknologi ini adalah sebuah akhir zaman? Bagaimana kita mendapatkan imankah lebih dahulu atau teknologi lebih dahulu? Saya harus berkata begini, bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian.
bahwa akan saya buat sebuah matriks. Matriksnya adalah Alkitab absolut, Alkitab absolut, biblical absolutism, cultural relativism, atau biblical relativism, cultural relativism, atau biblical absolutism, relativism, cultural relativism. Seperti itu. Bagi saya ya dari yang pertama, Alkitab itu absolut, culture itu relatif. Jadi apakah iman lebih dahulu dan teknologi lebih dahulu? Sudah pasti iman. Jadi Alkitab itu adalah keabsolutan dari orang Kristen, teknologi itu adalah relatif. Dia berhubungan satu dengan yang lain, tetapi absolut kepada Kristus dan kepada iman. Seperti itu. Ya, puji Tuhan, semua pertanyaan yang tadi rangkum sudah. Masih ada beberapa pertanyaan, tetapi ada juga pertanyaan yang sudah dijawab. Ini luar biasanya Tuhan Roh Kudus bekerja. Jadi pertanyaan dari Bapak Pendeta Monang, pertanyaan dari Sintua R. Sihombing, pertanyaan dari Mangaratua Sitomorang, yang berkenaan apakah perlu ibadah online dan sebagainya tadi sudah terjawab. Jadi ini karena ilham Roh Kudus. Jadi itu hanya sebagai alternatif, jadi tidak perlu dibacakan lagi. Masih ada beberapa pertanyaan, tetapi saya ingin memberikan kesempatan dulu untuk Ketua Umum PGPI Bapak Jason Balong Papoeng untuk berbicara sedikit. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Waktu saya persilahkan untuk Pak Ketua Umum. Puji Tuhan. Saya mengikuti dari tadi dan saya terkagum-kagum dengan pengetahuan dari Bapak Ketua Umum GPI ini. Luar biasa. Jadi boleh saya pakai bahasa Inggris sedikit ngomong dengan Pak? Silakan, asal jangan yang sulit-sulit. Saya ketemu dengan di Siantar maupun di mana itu Amang kita ketemu. Beliau ngomong bahasa Inggris dengan saya. Coba betapa hebatnya itu. Haleluya. So I think how lucky the synod that have you as a leader. I mean, the synod that you are the leaders because they have a smart leader, a broad experience, knowledgeable, because we know the competent leader is a leader who able to see the destiny and to explain the destiny to the follower in organization, and the one very important thing is to work together with all the followers to the destiny, and all of this is in you, Amang. So now I know why Gereja Pentakosta Indonesia is a very solid, because they have a strong leader. That's all. Thank you, sir. Itu luar biasa ini. Kita punya Bapak anggota MPR ini luar biasa. Dan kita PGP beruntung memiliki anggota MPR seperti beliau ini. Saya katakan tadi memiliki pengetahuan yang luas, memiliki seorang yang smart, pintar, dan memiliki kompetensi sebagai seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin dia harus memiliki, yaitu dia mampu melihat tujuan, dia mampu menjelaskan secara sederhana tentang tujuan itu, dan yang paling penting dia mampu berjalan bersama-sama dengan organisasinya menuju tujuan. Dan itu ada kepada Bapak Dr. Reverend Dr. M. Hasiburian, DD David. And I'm proud of you, Amang. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan Pak Moderator. Ya, terima kasih untuk Ketua Umum. Kita bangga tentu memiliki anggota MPR yang luar biasa, pengetahuan luas. Jadi ada satu pertanyaan yang saya rangkumkan, dan mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari sesi ini. Dan tentu kalau berkenan ada harapan bisa menyanyi sebuah lagu, Pandita.
Oke, pertanyaan ini saya rangkumkan dari Obed Tobing dan Frida Lianarium. Frida Hanarium. Ya, ini pertanyaan yang saya rangkumkan, yaitu pengaruh dari ibadah-ibadah kita secara digital hari ini, ibadah online itu bagaimana pengaruh dengan keimanan. Jadi ini pertanyaannya secara garis besar seperti itu. Karena ada yang tidak lagi beribadah dengan sungguh-sungguh karena online, bagaimana pengaruhnya kepada iman, dan juga kepada pembinaan rohani anak-anak muda sebagai tiang gereja. Jadi seperti itu, Aman. Mari boleh dijawab. Baik, saya bukan ahli digital sebenarnya. Saya hanya pengamat dari jauh saja. Seperti apa pengaruh dari pelayanan digital ini kepada jemaat, tetapi dari jemaat sendiri sudah bicara banyak. Mereka lebih suka sebenarnya kalau gereja itu dibuka kembali seperti sedia kala. Paling sedikit oleh jemaat saya, pemberitaan apa yang saya tahu dari jemaat saya. Kemudian di satu sisi kita tidak boleh menghilangkan lagi sebenarnya ibadah digital ini. Tidak akan mungkin lagi kita hilangkan itu. Kalau engkau tidak ambil itu bagianmu di dalamnya, orang lain akan ambil. Ya, jadi tidak akan bisa dihilangkan dan akan ada begitu banyak variasi komoditas digital yang akan muncul. Barangkali mereka akan membuat video-video yang unhumanistic, ya, mungkin itu seperti film, seperti apa, yang tentu saja bisa hoax yang cantik, hoax yang menarik, hoax yang baik, karena dosa itu selalu menarik. Biasanya itu dosa itu adalah racun yang dibungkus dengan coklat. Kita makan coklatnya, kita tidak tahu sebenarnya di dalamnya ada racun-racun yang sudah meracuni kita. Karena itu saya melihat bahwa pemimpin yang akan datang itu harus menjadi pemimpin yang sangat berkhidmat, sangat mampu untuk membedakan kehidupan anggota jemaatnya secara digital maupun secara non-digital. Jadi harus dia bisa membedakan itu. Karena reaksi-reaksi digital itu tidak akan pernah sama dengan reaksi-reaksi secara langsung. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tatap muka itu sampai sekarang menurut saya menjadi yang paling utama. Tatap muka, kalau itu bisa diadakan, walaupun itu barangkali tidak selalu bisa dilakukan secara kolektif. Saya mau mencoba mengatakan bahwa dulu kala gereja itu adalah sebuah home church. Ya, gereja mula-mula itu tidak ada gereja kolektif. They are called as a home church. Jadi gereja rumah tangga. Itu sebabnya sampai sekarang GPI juga selalu mendasarkan jumlah anggotanya dari rumah tangga. Jadi berapa rumah tangga kalian, berapa rumah tangga gereja, itu bukan berapa orang. Nah, jadi individu itu selalu dimulai dari rumah tangga itu. Jadi rumah tangga adalah sebuah alternatif, sebenarnya bukan alternatif, adalah basis dari gereja itu. Rumah tangga itu adalah basis dari gereja. Artinya kalau gereja bisa menghubungi rumah tangganya secara langsung atau online, orang per orang, itu sebenarnya sudah sebuah pelayanan perjanjian baru. Karena gereja mula-mula itu dimulai dari home church. Bapaknya, mamanya, anak-anaknya. Kalau ini bisa dikuasai secara online, saya pikir tidak akan terlalu pengaruh negatif dari konsekuensi logis dari penggunaan digital itu sendiri. Jadi apakah keimanan atau pembinaan rohani kita itu akan terjejas? Saya pikir tidak. Kalau memungkinkan pembinaan secara direct to the family itself, then you can minister to them with your own system. Jadi
dan tidak ada orang yang bisa mengganggu. Barangkali satu waktu gereja harus membuat Facebooknya sendiri. Barangkali gereja satu waktu harus membuat WA-nya sendiri yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Sepanjang itu masih diberikan izin atau diberikan kesempatan oleh pengguna. Karena saya harus tahu, saya harus beritahukan, saya tidak terlalu percaya kepada mereka ini. Saya hanya menggunakan teknologi mereka, ya, yang bisa saya gunakan. Tetapi kalau mereka interfere atau intervene with my own missions, itu Alkitab saja bisa mereka rubah loh. Alkitab yang kau baca melalui digital itu sebabnya saya selalu membawa Alkitab saya yang masih original. Karena saya selalu pakai ini. Saya bawa aman. Saya selalu bawa. Saya tidak terlalu tergantung kepada digital itu karena every words ini they can change it as they wish. Itu bisa kata-katanya dan engkau tidak tahu bahwa itu sudah diubah. Engkau tidak tahu bahwa itu sudah dirubah oleh mereka. Ya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, oleh karena itu kita masih gamang menurut saya sih. Gereja masih terlalu gamang atau masih terlalu dini untuk menentukan sebuah sikap yang final tentang produk ini. Karena itu saya harus mencoba mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh pepatah Delhi. Karena kami berasal dari orang Medan, di situ disebut pintar-pintar meniti jembatan. Jadi pintar-pintarlah meniti jembatan, bukan berarti sudah tidak bisa melewatinya, tetapi pintar-pintarlah karena kiri kanan itu adalah jurang yang sangat dalam yang membuat engkau bisa terjejas. Jadi saya berpikir sepanjang kita menggunakannya dengan satu tergantung kepada kuasa Roh Kudus, jadi sebuah aliran Pentakosta yang tidak pernah terlepas dari kedudukan Roh Kudus dalam setiap penginjilan kita. Kedua, kau melakukannya dengan kemampuan teknis yang luar biasa, ya artinya paling sedikit engkau mempunyai kemampuan standar untuk sebuah apa yang namanya teknologi online. Ketiga, jikalau engkau memiliki sebuah komunitas tersendiri yang engkau anggap sebagai penggembala. Yesus mengatakan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, domba-domba mendengar suaraku dan mereka mengikut aku. Jadi sistem ini tetap berlaku. Jadi bukan engkau buang suara dan ditangkap oleh semua orang, tetapi engkau sedang berbicara kepada domba-dombamu dan domba-dombamu itu mendengarkan engkau. Dia tidak mencari alternatif lain di dalam internal ini. Saudaraku yang kekasih, karena akan banyak di sini gembala-gembala yang palsu, gembala-gembala yang hebat teologianya, yang hebat kemampuannya, hebat mereka sudah termanage dengan sebuah iklanisme, ya. Iklanisme selalu menyatakan kecap nomor 1, ya. Itu selalu tidak ada kecap nomor 2 dalam iklanisme. Dan kita sedang masuk dalam iklanisme itu. Semua mengiklankan gereja yang bagus dan baik. Hanya saja saya selalu berkata kepada pendeta saya rawat itu jemaatmu. Berapa orang jemaatmu? 10 orang. 10 orang itu betul-betul kenal kau dan kau kenal yang 10 orang ini. Itu jauh lebih bagus. Ada mungkin 30 orang. Nah, saya bilang kau sudah lebih hebat daripada Yesus. Yesus hanya 12 orang. Itu pun melanggar 1. Karena itu biarlah kita menghargai setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak tertarik lagi dengan mega church. Mega church itu saudaraku, ya hanya COVID saja sudah membuat dia terpuruk. Ya, sudah membuat dia terpuruk. Artinya saya tidak melihat ada sesuatu kekuatan yang luar besar di sana. Salahkah mega church? Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi ketangguhannya itu sudah teruji, saudaraku. Kita harus masuk menjadi gereja yang teruji. Kita bisa menjadi mega church, ya, mempunyai gereja sebanyak-banyaknya, tetapi harus ya mencoba menjadi bagian daripada penggembalaan kita sendiri. Jadi jangan lemparkan itu makanan kepada orang yang kau tidak kenal, tetapi berikan itu makanan kepada orang yang kau kenal, apakah itu melalui online atau tidak. Nah, kalau itu namanya penginjilan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, buatlah penginjilanmu itu untuk semua orang.
untuk everybody. Tetapi kalau namanya penggembalaan, karena ini menyangkut kepada gereja, maka nyatakan perkataanmu itu kepada gerejamu saja. Artinya supaya engkau memperkuat gerejamu itu, memperkuat jemaatmu itu dengan luar biasa. Saya kira demikian. Ya, terima kasih untuk narasumber luar biasa. Banyak pertanyaan yang masih ada, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Dan pertanyaan dari Ibu Dr. Anda Atur Sinaga sudah terjawab tadi. Ya, ada hikmat dari Roh Kudus tentang penginjilan digital juga sudah disinggung oleh narasumber kita. Jadi dipakai, itu adalah jawaban untuk pertanyaan Dr. Anda Atur Sinaga. Jadi saya rasa sudah tiba waktunya, kita akan mendengarkan closing statement dari pembicara. Dipersilakan menyampaikan closing statement-nya, Pak Dita. Baik, kita bersyukur kembali kepada Tuhan atas berkat anugerah Tuhan limpahkan bagi kita sekalian. Kita berharap melalui webinar yang ke-13 dari PGPI ini akan membawa berkah yang luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, biarlah Tuhan tunjukkan dalam pelayanan kita selanjutnya. Yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, akan Tuhan buka itu secara luar biasa. Zaman akan semakin canggih. Kita akan masuk kepada sebuah zaman yang satu kepada zaman yang lain. Dimensi-dimensi pengetahuan akan semakin bertambah. Dan tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali Tuhan sendiri yang turun tangan untuk melakukan sesuatu itu. Tetapi gereja tidak boleh undur sedikit pun. Jadi gereja pada zaman ini juga harus bersatu. Ya, terutama gereja aliran Pentakosta untuk tetap setia di dalam kepentakostaannya kepada dasarnya. Saya tidak mencoba untuk membanding-bandingkan dengan gereja lain. Tapi saya hanya mau menyatakan bahwa gereja aliran Pentakosta ini telah membuktikan eksistensinya, pelayanannya secara luar biasa selama lebih kurang 100 tahun di bumi Indonesia. Dan itu akan tetap berlanjut. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang kecil sekalipun melakukan tugas-tugas kita. Tangan melakukan tugasnya sebagai tangan, kaki melakukan tugasnya sebagai kaki, mata melihat, telinga mendengar, lidah berkata, jantung berdegup. Sebuah bagian tubuh, aparatur tubuh Kristus yang mungkin tidak pernah kelihatan, tetapi mempunyai peranan yang sangat luar biasa. Kita tidak harus menjadi pendeta-pendeta yang spektakuler, yang sangat terkenal, tetapi saya bersyukur kalau Tuhan sertai saya dalam tugas-tugas saya yang paling kecil sekalipun, yang paling hina sekalipun. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun gereja saudara. Biarlah Tuhan tetap menyalakan api Pentakosta di dalam hidup pelayanan kita. Dan biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita yang menyokong kita untuk melakukan pekerjaan ini. Dan menjaga, merawat, memelihara seluruh anggota PGPI di mana saja di dalam dan luar negeri. Dan ini akan menjadi sekelompok umat tebusan Tuhan yang bergerak dengan luar biasa untuk melampaui seluruh ruang dan waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita sampai akhir zaman kapanpun. Dan generasi sekarang akan menghasilkan generasi yang berikutnya. Karena generasi ini dihasilkan oleh generasi berikutnya. Generasi yang baik akan menghasilkan generasi yang baik. Dan generasi yang baik yang satu akan menghasilkan generasi yang baik yang akan datang. Bila Tuhan memberkati sekalian, terpujilah nama Tuhan dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.